Selamat datang. Pernah nggak sih kalian lihat laporan keuangan, terus rasanya kayak lihat bahasa alien? Pusing ya? Tenang aja, hari ini kita bakal bongkar semua misterinya. Kita ubah angka-angka yang ribet itu jadi cerita bisnis yang gampang banget dimengerti. Kalau ngelihat angka-angka kayak gini bikin kepala langsung ngebul, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa gitu. Tapi percaya deh, setelah dengerin penjelasan ini sampai habis, cara pandang kalian bakal berubah total. Pasti jadi lebih pede. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari basicnya dulu, bahasa uang. Terus kita intip perusahaannya untung atau rugi. Lanjut, kita bongkar apa aja sih harta karun perusahaan, gimana duitnya muter, dan terakhir ada tips-tips praktis yang bisa langsung kalian pakai. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk, kita bedah dari yang paling dasar. Laporan keuangan itu sebetulnya apaan sih dan kenapa penting banget? Gampangnya gini deh, anggap aja laporan keuangan itu rapornya perusahaan. Ini tuh cara utama perusahaan ngobrol sama kita, ngasih tahu dengan jujur gimana kondisi mereka. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyain orang kan, jadi bisnisnya cuan nggak? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Tujuan laporan ini cuma satu, dan simpel banget. Buat ngasih tahu kita, dalam periode tertentu perusahaan itu dapat untung atau malah nombok. Udah, itu aja. Biar gampang bayanginnya, kita pakai studi kasus super simple ya. Anggap aja ada bisnis jasa, nah ini data keuangan mereka selama sebulan. Caranya gampang banget. Tinggal ambil total pendapatan, terus dikurangi semua total bebannya. Nanti ketemu deh hasilnya. Gampang kan? Dan hasilnya adalah laba bersih 15 juta rupiah. Artinya, ya jelas bisnis ini untung, keren. Oke, bisnisnya udah ketahuan untung. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Kita intip neraca keuangan, buat lihat potret kekayaan perusahaan di satu waktu tertentu. Kalau tadi itu film, nah neraca ini ibarat foto. Jepret, isinya nunjukin apa aja sih yang dipunya perusahaan, atau kita sebut aset, dan sumber duitnya dari mana. Apa dari utang, yang namanya liabilitas, atau dari modal sendiri, yaitu ekuitas. Dan ini dia rumus saktinya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini hukum wajib di akuntansi. Harus dan pasti selalu seimbang. Nggak bisa enggak. Jadi intinya gini teman-teman, semua harta yang dipunya perusahaan, entah itu duit kas atau peralatan, sumbernya pasti cuma dari dua. Kalau nggak dari ngutang ke pihak lain atau liabilitas, ya dari setoran modal si pemilik atau ekuitas. Nggak ada sumber lain. Balik lagi ke contoh kita tadi ya, anggaplah aset perusahaan ini ada kas, piutang usaha, itu loh tagihan ke customer yang belum dibayar, sama peralatan. Nah, di sisi lawannya, ada utang usaha, ini kebalikannya, tagihan dari supplier yang belum kita bayar, plus modal dari si empunya. Dan coba lihat deh, total asetnya 60 juta. Total liabilitas ditambah ekuitasnya, 60 juta juga. Pas banget kan? Ini artinya neracanya seimbang, balance. Kita udah tahu untungnya, udah lihat kekayaannya. Tapi kita juga perlu tahu gimana duitnya itu ngalir. Nah, sekarang kita lihat dua laporan penting lainnya. Nah, ini dia, laporan arus kas. Ini penting banget loh. Kenapa? Soalnya laba gede di laporan belum tentu artinya duit cash di rekening juga banyak. Laporan ini yang benar-benar ngelacak, duit cashnya itu masuk dari mana dan keluar kemana aja. Pergerakan kas ini dikelompokkan jadi 3. Pertama, operasi. Ini dari kegiatan bisnis harian. Kedua, investasi. Ini dari jual beli aset penting kayak mesin. Terakhir, pendanaan. Ini dari pemilik atau pinjaman. Jadi, kita bisa dapat gambaran lengkap soal kesehatan kas perusahaan. Terus, ada laporan perubahan modal. Gampangnya, laporan ini nyambungin cerita. Dia nunjukin gimana modal awal pemilik bisa nambah karena dapat untung, atau sebaliknya, berkurang kalau si pemilik ngambil duit. Oke, sekarang bagian terakhir. Kita bakal satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gimana keempat laporan tadi itu saling nyambung. Jadi satu cerita keuangan yang utuh. Ini nih yang paling keren. Jadi, laporan-laporan ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka semua saling terkait. Laba bersih yang kita hitung pertama tadi, itu bakal lari ke laporan perubahan modal. Terus, angka modal terakhir dari situ bakal nongol di neraca. Dan tebak, jumlah kas di neraca itu harus sama persis dengan saldo kas akhir di laporan arus kas. Semuanya nyambung jadi satu siklus yang logik banget. Sebagai rangkuman, ini ada beberapa tips praktis buat kalian. Mulai aja dari laporan laba rugi. Terus jangan lihat satu periode aja, bandingin beberapa biar kelihatan trennya. Dan yang paling penting, jangan cuma silau sama laba, cek juga arus kasnya, cash is king kan. Jadi, intinya,
ngerti laporan keuangan itu bukan berarti harus jadi akuntan, tapi soal ngerti bahasanya bisnis. Dengan bekal ini, kalian nggak lagi cuma lihat angka-angka mati. Kalian sekarang bisa baca cerita di baliknya, dan pastinya bisa ambil keputusan yang jauh lebih cerdas. Terima kasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini ngebantu dan bikin kalian makin pede baca laporan keuangan. Kalau kalian suka dan ngerasa ini bermanfaat, boleh dong klik tombol like, kasih komentar, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga buat follow dan subscribe channel ini, biar gak ketinggalan materi-materi seru lainnya. Sampai ketemu lagi!